Salam jumpa rekan Sekim dimana berada. Pada seri video kali ini kita akan membahas terkait dengan sebuah program pemberdayaan masyarakat yang diberi nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Nah, ini dulu diinisiasi ketika zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian tidak dilanjutkan kembali, tapi diubah menjadi beberapa program pemberdayaan dengan nama yang berbeda. Oke, kita lanjut langsung dengan slide berikutnya. Itu terkait dengan latar belakang kegiatan penelitian di tahun 2012 ini. Itu adalah didasari pertama adalah terkait dengan beberapa definisi kemiskinan yang dimiliki. Beberapa lembaga seperti Bappenas, kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR memiliki beberapa definisi terkait dengan kemiskinan menurut kebutuhan dari program masing-masing lembaga. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadi salah satu fenomena menarik yang perlu dibahas di dalam memahami konteks program-program pemberdayaan masyarakat. Karena inti dari program-program ini adalah sebenarnya meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan yang muncul di masyarakat. Nah, itu poin kedua terkait dengan faktor yang mendasari kemunculan fenomena kemiskinan yang menjadi akar masalah dari kegiatan ini, sehingga hal ini perlu untuk digali lebih lanjut. Apakah ini merupakan kemiskinan struktural atau situasional atau kemiskinan dalam definisi yang lain. Kemudian hal lain yang menjadi bahan pertimbangan di dalam penelitian ini adalah terkait dengan konteks pertumbuhan ekonomi dan keberadaan warga yang kurang dari sisi ekonomi, kemudian semangat atau kedorongan untuk bisa meningkatkan partisipasi warga dalam lingkup batas skala lokal. PNPM sendiri merupakan lanjutan dari adanya inovasi Kampung Improvement Program yang berkonteks atau berbatas wilayah sehubungan dengan meningkatkan kualitas layanan di perkampungan. Di dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah apa saja yang menjadi kendala di dalam melaksanakan pengelolaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Kemudian dari masalah yang bisa dirumuskan pula rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di dalam literatur ditemukan bahwa program ini muncul karena permasalahan kemiskinan. PNPM Mandiri Perkotaan yang berasal dari Kampung Improvement Program sebelumnya dibungkus atau dinaungi dalam program pengembangan kampung perkotaan atau kawasan perkotaan, bagian dari PNPM inti. Jadi P2KP sendiri dilanjutkan atau dimasukkan di dalam konteks program PNPM yang inti. Catatan di tahun 2008 sudah meliputi 8.800 kelurahan atau desa yang berada di 955 kecamatan dan 245 kota kabupaten di 33 provinsi. Strategi utama program ini adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan yang ada di masyarakat
untuk mengatasi masalah utama kemiskinan yang sudah kami sebutkan. Ya, sebagai acuan, pengertian PMPM sendiri adalah mewujudkan kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dengan dasar atau basis pemberdayaan masyarakat. Dilakukan dengan melakukan harmonisasi dan pengembangan sistem, mekanisme, prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan, stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi dari masyarakat. Berikut ini adalah skema dari program yang kami ambil, kami kutip. Dalam PNPM sendiri ada 3 tahap utama, di mana di sini ada tahap pemberdayaan masyarakat, kemudian masyarakatnya sudah mandiri, dan keberlanjutan dari kegiatan atau program. Di dalam tahap pemberdayaan adalah intinya mengubah masyarakat yang tidak berdaya menjadi memiliki keberdayaan, gitu ya. Dilakukan dengan menyiapkan masyarakat, kemudian membentuk kelompok masyarakat, membuat program penanganan kemiskinan, kemudian dengan memanfaatkan dana bantuan langsung, gitu. Sedangkan tahap kemandirian diawali dengan mengklasifikasikan masyarakat yang berdaya, kemudian adanya paket kegiatan, kemudian channeling program, yaitu menyalurkan potensi-potensi yang ada dengan pihak swasta maupun pihak yang memiliki kemampuan secara finansial dan maupun pasar, gitu ya. Dan dari masyarakat mandiri ke masyarakat madani dengan mengembangkan jaringan pemberdayaan. Ini beberapa standar atau data yang terkumpul sampai tahun 2012. Di sini ada jumlah relawan yang tergabung ada 700.000, kemudian yang terlatih 360.000, anggota BKM yang terbentuk atau terlatih ada 150.000 kurang lebih ya. Kemudian BKM terbentuk kelompoknya ada 13.400, KSM-nya kelompok swadayanya ada 480.000, anggota KSM ini sampai 3.900.000 ini tahun 2012. Kemudian dana yang sudah digunakan di sini mencapai sampai ke 5 triliun. Dana ini lebih besar digunakan untuk kegiatan infrastruktur 3,9 triliun, dana kegiatan ekonomi, kemudian dana kegiatan sosial, kemudian klasifikasi penerima manfaat ada kakak miskin, kemudian lokasi ada di 8.800 kelurahan yang kami sebutkan tadi. Ini siklus dari kegiatan PNPM, jadi dimulai dari sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan rembuk kesiapan, pelaksanaan program, kemudian kaitannya dengan refleksi program penanganan kemiskinan, pembelajaran PLM, dan sampai ke seleksi paket untuk kegiatan. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis isi atau konten analisis. Ini lokasi penelitian kami ada di Pekalongan, Makassar, Bandung, dan Pangkal Pinang. Nah, ini beberapa kota-kota utama yang ada di Indonesia dan negara tetangga, sedikit untuk memberi gambaran lokasi penelitian kami. Dan hasil dari Pekalongan di sini kaitannya dengan munculnya sinergi program dengan program pembangunan di daerah, jadi sudah dalam tanda kutip nyambung, gitu ya. Kemudian ada masalah untuk pelaksanaannya masih banyak bertumbuh pada fasilitator dari program. Dukungan tokoh menjadikan ini stimulasi dana, lebih ke stimulasi dana. Instansi kecamatan masih sebatas legalitas dan tokoh meningkatkan motivasi. Kemudian di Bandung ada inisiasi wali kota
di APBD untuk mendukung PNPM. Kemudian ada pemblokiran anggaran ini pada tahun 2012 dan persentase kehadiran perempuan yang cukup besar, dan ada kesulitan juga dalam laporan pertanggungjawaban dan menentukan waktu pertemuan. Di Makassar belum ditemukan adanya kemitraan atau channeling, dan indikator yang digunakan untuk menentukan kemiskinan juga masih berbeda. Kemudian ada perubahan kepengurusan PKM yang cukup mengganggu jalannya program. Kemudian yang perlu diperhatikan terkait dengan kompetensi SDM, dan ternyata ada konflik antara BKM dan juga LKM. Ini ya, satu badan, satu lembaga yang memiliki pertentangan gitu ya. Kemudian yang perlu catatan juga di sini adalah untuk rasa kepemilikan masyarakat terhadap program. Kemudian sehubungan dengan kegiatan ini di Pangkal Pinang, ya saya lanjutkan. Kemudian analisisnya adalah masih bertumbuhnya masyarakat pada alokasi kegiatan infrastruktur, kemudian ketersediaan SDM penduduk lokal yang belum memadai, belum nampak dalam penggunaan teknologi tepat guna, dan ini cukup bisa memberikan kekuatan dalam pelaksanaan program ya teknologi. Kemudian prosedur dan aturan yang masih rumit bagi masyarakat, peran tokoh dan kepala wilayah menjadi aspek penting keberhasilan, dan dukungan kebijakan kaitannya untuk stimulasi dana. Kemudian analisis lainnya adalah terkait dengan pencapaian tujuan dengan intensifikasi pertemuan formal maupun non formal untuk meningkatkan kemampuan dari kelompok swadaya masyarakat. Kemudian refleksi kemiskinan sesuai dengan format yang ditentukan, pembinaan pembuatan program jangka menengah dan proposal, dan adanya perbedaan antara proposal dengan yang dilaksanakan. Kemudian juga diperlukan adanya keterbukaan dari sisi manajemen keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu dilakukan identifikasi pola pengembangan wilayah program, kemudian perlu munculnya kesadaran akan lingkungan yang baik, salah satunya dengan merefleksikan definisi kemiskinan, kemudian mengembangkan keadilan gender, kemudian mengembangkan komunikasi dengan berbagai kalangan, perlu adanya dukungan kebijakan yang cukup untuk melanjutkan program, dan perlu adanya investasi dalam meningkatkan kualitas. Demikian sedikit catatan kami ketika melakukan penelitian PNPM di Balai Litbang Kementerian PUPR, dan tentunya ini menjadi catatan di tahun 2012 dan sekarang sudah 11 tahun ya, tentunya ada banyak hal yang barangkali akan berbeda, dan tetapi sebagai sebuah catatan penelitian tentunya akan memberi manfaat juga untuk pengembangan program-program yang lain ke depan sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Demikian, terima kasih, sampai jumpa dan salam Sokim.